يزداد إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah yang sedang kurang sehat disehatkan oleh Allah, diafiatkan oleh Allah. Yang sedang berjumpa dengan permasalahan, Allah berikan jalan keluar terbaik dari Allah. Allah anugerahkan rezeki lahiriah dan batiniah yang melimpah dari Allah. Allah anugerahkan keselamatan lahiriah, batiniah, dunia dan akhirat. Semoga anak-anak keturunannya juga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang hatinya selalu disucikan oleh Allah. Sampai di mana pelajaran kita? 12, nomor 12. Iya. Paragraf paling bawah ya. Halaman 12, nomor 12 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya dan diriwayatkan, wa ruwiya dan diriwayatkan an ibni Abbasin, an ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, an ibni Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu semoga Allah ridho, radhiyallahu semoga Allah ridho, anhuma kepada keduanya, anhuma kepada keduanya. Ibnu Abbas itu artinya dua orang ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi ada dua orang, Abdullah dan Abbas. Anhuma kepada keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu bahwasanya ia qala bersabda, annahu bahwasanya ia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya qala bersabda,
lamma ketika, lamma ketika, khalaqallahu Allah menciptakan, khalaqallahu Allah menciptakan Jannatu adnin surga Aden, Jannatu adnin surga Aden, Jannatu adnin surga Aden. Khalaqa fiha, khalaqa dia menciptakan, maksudnya Allah, khalaqa dia menciptakan, fiha di dalamnya, di dalam Jannatu Aden, di dalam surga Aden tadi ya. Fiha di dalamnya, ma la ainun, ma la ainun, apa yang tidak, terusin aja ya, ma la ainun ra'at, ma la ainun ra'at, apa yang tidak pernah, apa yang tidak pernah dilihat mata, ma la ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat mata. Wala udhunun, wala udhunun sami'at, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terdengar telinga. Wala khatara, wala khatara, dan tidak pernah terlintas, wala khatara, dan tidak pernah terlintas, ala qalbi basharin, ala qalbi basharin, ala qalbi basharin, di dalam hati manusia. Summa kemudian, summa kemudian, qala Allah berfirman, qala Allah berfirman, laha kepadanya, laha kepadanya, takallami, takallami,
berbicaralah kamu. Takallami, berbicaralah kamu. Faqalat, maka ia berkata. Faqalat, maka ia berkata. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, sungguh berbahagia. Qad aflaha, sungguh berbahagia. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Kecepatan ya. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Salasan, 3 kali. Salasan, 3 kali. Summa, kemudian. Summa, kemudian. Qalat, ia berkata. Qalat, ia berkata. Ini sesungguhnya aku. Sedikit lagi ya. Ini sesungguhnya aku. Haramun. Haramun, haram. Tidak boleh. Haramun, haram. Ala kulli bakhilin. Ala kulli bakhilin. Ala kulli bakhilin, bagi setiap orang kikir. Bagi setiap orang kikir. Ala kulli bakhilin, bagi setiap orang kikir. Wa mura'in. Wa mura'in, dan riya. Wa mura'in, dan riya. Alhamdulillah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan. Ani ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga Allah ridha, anhuma, kepada keduanya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya ia, qala, bersabda. Lamma, ketika, khalaqallahu, Allah menciptakan. Jannatu adnin, surga Aden. Khalaqa, dia menciptakan. Fiha, di dalamnya. Ma la ainun ra'at,
apa yang tidak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar telinga, wala khatara, dan tidak pernah terlintas ala qalbi basyarin, di dalam hati manusia. Thumma, kemudian, qala, Allah berfirman, laha, kepadanya, takallami, berbicaralah kamu. Faqalat, maka ia berkata, qad aflahal mu'minuna, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Salasan, 3 kali. Summa, kemudian, qalat, ia berkata, inni, sesungguhnya aku, haramun, haram, ala kulli bakhilin, bagi setiap orang kikir, wa mura'in, dan riya. Alhamdulillah. Pada hadis kali ini sudah sangat jelas kiranya yang diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda, lamma khalaqallahu jannatu adn, ketika Allah menciptakan surga Aden, ketika itu khalaqa fiha ma la ainun ra'at, Allah menciptakan di dalam surga Aden itu semua yang ada di dalamnya, ma la ainun ra'at, mata siapapun juga belum pernah ngelihat. Ya, khusus surga Aden yang dinyatakan oleh Allah tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah terlintas dalam hati, itu Firdaus dan Aden. Yang lainnya tidak ada kata-kata itu. Darussalam misalnya ya. Terus surga apa lagi? Babus salam. Surga apa lagi? Di bawah-bawahnya itu ya, itu tidak disebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi basyarin. Yang disebutkan enggak pernah dilihat, enggak pernah terdengar, enggak pernah terlintas di hati dan pikiran manusia, hanya surga Aden dan surga Firdaus. Karena ini derajat surga yang paling tinggi nanti, yang tempatnya para nabi, para rasul, para siddiqin dan syuhada. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. 3 golongan ini nanti derajatnya di surga Firdaus dan surga Aden. Ketika Allah menciptakan surga Aden itu, maka Allah berfirman kepada surga, takallami, hei surga Aden, berbicaralah kepadaku. Kemudian surga Aden itu berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ini surga Aden mengatakan qad aflahal mu'minun itu sampai 3 kali. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, gitu ya. 3 kali. Tsumma qalat, kemudian dia meneruskan perkataannya, si surga Aden itu. Inni haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Sesungguhnya aku itu diharamkan untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang riya. Orang yang pelit,
medit, koret, borok sikutan ya, apa? Nah, itu nggak bisa masuk surga Aden, karena surga Aden haram untuk orang-orang yang pelit. Maka jadilah manusia-manusia yang sakho dermawan. Yang apa? Yang sakho, yang dermawan. Orang dermawan itu salah satu yang akan menempati surga Aden. Karena syarat surga Aden dimasuki itu tidak boleh kikir, tidak boleh riya. Kikir artinya pelit, riya artinya pengen dipandang baik orang lain. Maka kalau berdoa, niat sodakoh juga salah satunya mendoakan orang-orang yang beriman lainnya, mendoakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain diri kita. Jangan pelit ngedoain orang. Dan kategori orang yang paling kikir, orang yang paling pelit adalah bagaimana? Disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mau bersolawat. Jadi orang yang paling kikir itu yang bagaimana? Yang tidak mau bersolawat ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Dimanapun, kapanpun, kalau ada namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maka bersolawat. Para ulama itu berbeda pendapat mengenai ketika di satu majelis. Seperti halnya kita nih di satu majelis ini ya. Ada orang yang mengucapkan namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersolawatnya satu kali sudah cukup, atau setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia harus bersolawat. Ada dua kategori ulama. Yang pertama, mencukupkan dalam satu majelis, kalau dia disebutkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersolawat, wajibnya cuma sekali dan cukup. Ya. Tapi ada ulama yang berpendapat, oh tidak, setiap kali nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, walaupun pada satu majelis tetap harus bersolawat. Karena cirinya orang yang paling pelit disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semacam tadi, yang tidak mau bersalawat ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Tapi hati-hati bu, namanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak enggak? Yang paling sering orang lupa itu ketika ada yang membaca sholawat kemudian dia tidak bersolawat, padahal disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar nih, tiba-tiba di musola, di masjid, di majelis taklim, di satu pertemuan ada yang bersolawat. Kita belum tahu kalau itu namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ala Yasin Habibillah. Yasin itu namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mendengar ada orang yang berkata Yasin, bersalawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Toha, di dalam Al-Quran juga ada surah Toha, itu juga namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Toha. Kita yang dengar Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, disebutkan. Bu, Alhamdulillah, kayaknya serius semua ya.
Ini harus hati-hati kalau ada orang yang menyebut namanya baginda, harus bersolawat. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bersolawatnya itu haruskah dijaharkan atau cukup dengan sir saja? Jahar itu artinya berkatanya dengan terdengar oleh telinga sendiri minimal atau orang lain. Misalnya Nabi Muhammad, kita yang dengar sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kencang diucapin, kedengeran sama diri dan orang lain, atau hanya dalam hati saja. Boleh sir saja. Misalnya ada yang berkata sallu ala Nabi Muhammad, kita dalam hati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi misalnya. Berbeda pendapat lagi, ada yang mencukupkan boleh di dalam hati saja, ada yang harus dijaharkan tapi hati mengikuti. Jadi yang kategori cukup itu adalah hatinya yang bersolawat. Paham ya? Hatinya yang bersolawat. Adapun jahar keluar kata-katanya itu sunnah lagi. Paham ya? Jadi setiap kapanpun dimanapun kita mendengar nama baginda Rasulullah SAW, minimal hatinya bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa saja salawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Misalnya ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh? Yang panjang misalnya? Oh boleh. Mau yang panjang mau? Halo? Yang pendek aja jarang ya, apalagi yang panjang. Ya. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Gitu, paham? Hafalnya? Halo? Wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila namanya salawat busyara. Orang yang rutin membacanya 10 kali insya Allah mendapat kabar gembira ya. Kabar gembiranya apa? Apa saja, berupa hajat-hajat yang diinginkannya, berupa berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Pokoknya kalau orang lazim istiqomah mudawamah membaca salawat busyara, salawat kabar gembira namanya. Busyra itu artinya kabar gembira. Ya, itu insya Allah kalau dia rutin membacanya 10 kali, insya Allah mendapat kabar gembira. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Enak Bu, sambil goreng tempe, sambil nyapu dan ngepel, baca sholawat busyra agar dapat kabar gembira, dapat jumpa Rasulullah beserta ummatul mukminin, anak-anak yang sukses
jadi bertakwa dan solihah. Amin. Apa saja kabar gembira itu? Ya. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, semoga kau anugerahkan salawat dan salam ala sayyidina, atas junjungan kami Muhammadin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibil busyra, sang pemilik kabar gembira. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar dan menakut-nakuti, nadhir, ya. Kita pengennya yang ditakut-takutin apa yang dikasih kabar gembira? Kabar gembira, ya. Dikasih kabar gembira itu berupa surga, berupa kenikmatan dunia, alam barzah, akhirat. Nah, itu kan kabar gembira, betul? Ditakut-takuti dengan apa? Dengan macam-macam. Kalau enggak taat kamu dapat terkena siksa, kamu akan dapat azab. Nauzubillah min. Nah, kita pengennya mendapat kabar gembira. Sahibil busyra. Baginda Rasulullah SAW itu sang pemilik kabar gembira, karena tugasnya baginda Rasulullah SAW mengabarkan kabar gembira. Ya. Kemudian mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat kabar gembira. Salatan tubasyiruna biha, dengan solawat tersebut maka menjadi berbahagialah kami, wa ahlana, dan keluarga kami, wa auladana, dan anak keturunan kami, wa jami'a masyayikhina, dan seluruh guru-guru kami, wa muallimina, dan seluruh yang mengajarkan kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua yang belajar dan mengajarkan kami, santri-santri, ya, anakmu murid. Min yaumina hadza, pada hari ini, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat. Tiap hari dapatnya kabar gembira terus. Amin ya rabbal, sampai hari akhirat. Tuh, Masya Allah, sebelum mati dikasihkan kabar gembira, tuh tempat kamu di surga Aden. Amin ya rabbal alamin. Karena engkau itu tidak ada sisi bakhilnya, kikirnya, enggak ada, terbebas dari kikir. Amin ya rabbal alamin. Karena dirimu itu sudah ikhlas, tidak ria lagi, maka masuklah ke dalam surga Aden. Tuh tempatnya kamu, surga Aden tuh di kampung Nyencelek, Gang Halim. Mudah-mudahan nanti ini nyampe ke sana kan, surga Aden. Amin ya rabbal alamin. Ada enggak Gang Nyencelek di sana ya? Di surga Aden, insya Allah. Kalau ibu-ibu terbebas dari bakhil dan riya, ya. Jadi dibaca sholawat itu banyak, ya. Ada sholawat miftahul arzaq, ya, tausiul arzaq, atau watahsinul akhlak, memperluas rezeki dan memperbaiki akhlak. Tugas kita tuh berakhlak, ya. Salah satu tugas kita adalah berakhlak sesuai dengan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, karena baginda Rasul diutus untuk akhlak, memperbaiki akhlak. Ada sholawat tuh, tausiul arzaq wa tahsinul akhlak. Apa sholawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuh baca itu 11 kali habis sholat, diriwayatkan nanti rezekinya nggak pernah putus-putus. Akhlaknya selalu diperbaharui dan diperbaiki oleh Allah dengan keberkahan sholawat tadi. Amin ya rabbal. Kadang kita berakhlak kepada manusia tapi belum tentu berakhlak kepada Allah. Kan yang jadi masalah itu. Kadang kita berakhlak kepada makhluk Allah tapi tidak berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah belum tentu berakhlak kepada makhluk Allah. Maka dengan sholawat tadi, insya Allah kalau dibacanya sering, ya, lazim, istiqomah, mudawamah, menjadi orang-orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah.
Hati yang lapang itu juga salah satu keluasan rizki dari Allah. Ya. Dihina enggak apa-apa, dicaci dimaki enggak masalah, diomelin orang tidak jadi sempit hatinya karena hatinya lapang. Ini juga rizki yang luar biasa. Ya, masya Allah. Nah, sholawat yang manapun juga itu sangat baik, dan kita sudah di penghujung zaman, artinya kita sudah di ujung-ujungnya akhir zaman, dan guru yang paling tepat adalah sholawat. Kalau kita suka, senang, cinta kepada bersolawat, langsung nanti yang membimbing adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibimbing langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ya, baca sholawat tadi, Bu. Hafal enggak? Jadi buka YouTube tuh jangan ngeliatin macam-macam. Ya, yang begitu sholawatan disetel Makkah, Madinah, disetel live-nya. Betul? Enggak usah yang macam-macam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Tuh, amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang tidak akan masuk ke dalam surga Aden adalah orang yang riya. Riya itu adanya di mana, Bu? Halo? Di hati. Sombong itu di mana? Di hati. Ya, dengki itu di mana? Hati itu di mana? Di sini. Di dada sebelah kiri, 2 jari di bawah susu yang sebelah kiri. Itu hati tuh, jantung hati di situ letaknya. Ya. Ada yang mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ada bagian tubuh yang sakit." Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, kata baginda Rasulullah. Ternyata di sini diletakkan. Di dada sebelah kiri, 2 jari di bawah susu. Letakkan, kata baginda Rasulullah. Kemudian bacalah Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ya, baca 7 kali. Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Diulang-ulang sampai 7 kali. Ternyata yang sakitnya hilang sakitnya. Tadinya sakit jantung, hatinya sakit. Setelah diajarkan baginda Rasulullah SAW sambil dipegang, hilang penyakitnya. Maka salah satu tibbun Nabi, cara pengobatan dari baginda Rasulullah SAW, nggak usah datang ke dukun, nggak usah. Halo, salah satu yang menyebabkan Allah itu tidak ridha, tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kalau kembali ke zaman jahiliyah, masih suka datangin dukun yang main sulap-sulapan tuh. Nggak boleh. Tidak boleh. Orang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, nih kalau kamu sakit bacanya ini, kalau begini bacanya ini, banyak ada semua. Ya, jadi nggak usah kemana-mana, kita baca aja. Kakinya yang sakit, baca Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru.
Apanya yang sakit? Pinggangnya, nyeri cangkeng cena. Kok jadi bahasa Sunda? Nyeri cangkeng. Bacain. Pakai tangannya sambil dipegang. Apalagi yang sering suka mengobati orang, baca. Ya. Kenapa palanya pusing? Sini. Mana tanganmu? Nah, ini. Pegang tangan dengan tanganmu sendiri. Nah, tangannya nggak enak, sakit juga. Ya udah, sini mama yang pegangin. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Aduh, perutnya lapar. Kenapa? Sakit jadinya di perutnya. Karena lapar puasa, pegang. Salah. Terjadi kenyang hadirin. Alhamdulillah. Pegang. Ya. Udah sekarang sih kita yang cerdas. Jangan lagi datengin tukang-tukang sulap, dukun dan sebagainya ya. Insya Allah. Ya. Nah, itu salah satu cabang-cabang kesyirikan adalah ketika kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah. Kan bacaannya jelas. Bismillah atas nama Allah atau dengan nama Allah a'udzu aku berlindung bi'izzatillahi dengan kemahamuliaan Allah wa qudratihi dan kemahakuasaan Allah min syarri ma dari segala macam keburukan apa-apa yang ajidu aku dapati wa uhadziru dan aku takuti, khawatirkan dan waspadai. Nah, itu. Ini ada di dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih ya. Aduh, keseleo, sakit, pegang. Bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Insyaallah sehat sembuh. Amin ya rabbal. Sakit gigi lebih sakit daripada pegang giginya. Bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru pakai zal, haknya kecil. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Paham ya? Dibaca insya Allah. Ada di riwayat lain a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Sama ya, sama-sama riwayat Imam Muslim, tapi hadisnya cuma berbeda di a'udzu bi'izzatillah dan a'udzu billah. Ada yang a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ada di riwayat lain a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Wah, kantongnya yang sakit, bolong kantongnya, nggak punya uang, pegang kantongnya. Bismillah. Nanti punya uang. Apa saja yang sakit, yang penting dipegang sendiri kalau berkemampuan memegangnya. Nggak nyampe di belakang minta pegangin sama orang. Halo, minta tolong dibacakan. Insya Allah. Ini sakit nih. Aduh, pegangin dong. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Hatinya sakit, ada riyaknya, ada ujubnya, ada takaburnya, ada syiriknya, na'udzubillah min dzalik, ada kufurnya, ada munafiknya, ada fasiknya, banyak sekali. Ada hasunnya, na'udzubillah min. Pegang itu hatinya.
Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahnya 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Diulang 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. 7 kali. Kalau 7 kali cepat. Sekali sembuh ya alhamdulillah. Ya. Nah, dalam hadisnya 1 kali. Namun kalau kita mengulang 7 kali, oleh ulama hadis, muhaddisin itu berkata cepat, lebih cepat sembuhnya. Insya Allah sesuai dengan asbabul wurudnya. Kami rasa cukup. Mudah-mudahan dengan keberkahan membahas surga Aden, kita semua ditakdirkan oleh Allah dapat masuk surga Aden, surga tertinggi bersama para nabi, para rasul, terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para syuhada dan para siddiqin. Semoga anak-anak keturunan kita, orang tua kita juga masuk ke surga Aden. Semoga sahabat-sahabat kita semua juga yang ada di sini masuk ke surga Aden ya Allah Subhanahu wa taala. Allah bebaskan diri kita dari penyakit kikir. Allah bebaskan kita dari penyakit riya, ujub, dengki, takabur, syirik, kufur, munafik, fasik, dan semua bentuk penyakit-penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari itu semua, mensucikan hati kita dari itu semua, dan semoga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada lagi dosa lahiriah dan dosa batiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baca salawatnya sekali lagi ya, biar hafal ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.